Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan teacher di sini. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu KD 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah, kelas 4 sudah pernah belajar tentang bilangan pecahan. Di mana dalam satu bilangan pecahan itu terdapat dua komponen, ya. Bilangan pecahan biasa itu terdapat dua komponen. Kita mengingatkan kembali kepada kalian. Misalnya di sini ada bilangan 2/3, 2/3, di mana bilangan 2 ini disebut dengan pembilang dan bilangan 3 ini disebut dengan penyebut. Oke, jadi komponen bilangan pecahan itu ada dua, yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Cara menentukan pecahan senilai dengan cara mengalikan. Pecahan senilai dengan cara mengalikan. Kalau misalnya ini dihapus dulu. Teacher beri contoh. 2/5 itu adalah senilai dengan 6/15. Maksudnya senilai itu apa, teacher? Maksudnya senilai adalah 2/5 itu sama dengan 6/15. Kok bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Kok tahu kalau dia senilai? Ya gitu kan? Nah, kita lihat 5 bisa menjadi 15 itu karena dikali berapa? Ya betul, dikali 3. Kalau penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. Kita lihat, 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Sehingga 2/5 itu nilainya sama dengan 6/15. Lalu 6/15 apakah sama dengan 2/5? Kita coba. 15 bisa menjadi 5 karena dibagi 3. Sama dengan berapa? Ya, 5. 6 bisa menjadi 2 karena dibagi 3 juga. Jadi kalau penyebut dibagi 3, pembilang juga harus dibagi 3. Sama dengan 2. Sehingga 6/15 itu sama dengan 2/5. Jadi senilai, gitu ya anak-anak. Kemudian berikutnya, cara menentukan pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, tadi teacher sudah sebutkan. Yang pertama dengan cara mengali. 2 kali 3, 5 kali 3. Ini 6 bagi 3, 15 bagi 3. Nah, udah ya tadi. Sekarang teacher pakai contoh lain deh, biar lebih jelas ya. Contohnya adalah 25/100 itu sama dengan 1/4. Loh, kok jauh banget, teacher? Iya, jadi bilangan yang senilai itu nggak hanya
1/4 aja. Misalnya, kok bisa? Kita lihat 25/100. 100 bisa menjadi 4 itu karena dibagi. Bagi berapa? 25. Kalau penyebut dibagi 25, maka pembilang harus dibagi berapa? Yuk, 25 juga. 100 dibagi 25 ada 4. 25 bagi 25 ada 1. Jadi 25/100 itu senilai dengan 1/4. Ada lagi contohnya, misalnya. Oke. Kalau nggak dibagi 25 bisa, teacher? Bisa, ya bisa. Oke. Kalau begitu 100 bisa nggak dibagi 4? Dibagi 4 ada berapa? 25, ya betul, 25. Kalau penyebut dibagi 25, maka kalau penyebut dibagi 4, maka pembilang harus dibagi 4 juga. Oke. 25 dibagi 4 ada berapa? Nggak bisa. Kalau begitu ini batal karena nggak bisa. Kalau di bawah dibagi 4, atas juga harus dibagi 4. Itu syaratnya ya. Kalau begitu ini tidak bisa dibagi 4. Yang bisa dibagi berapa lagi? Dibagi 5. Pinter. 100 dibagi 5 ada berapa? 20. Kalau pembilang dibagi 5, kalau penyebut dibagi 5, maka pembilang harus dibagi 5 juga. Ya. Harus atas dan bawah itu harus dibagi dengan bilangan yang sama, anak-anak. 25 bagi 5 bisa apa enggak? Bisa. Berapa? 5. Good. Jadi ternyata 25 itu ternyata senilai dengan 1/4. Senilai juga dengan 25. Maaf, dengan 5/20 ya. Dengan 5/20. Paham dari sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya, manakah yang lebih besar? Kita membandingkan dua bilangan sekarang. Kita membandingkan dua bilangan. Contohnya di sini 5/6 atau 7/8 yang lebih besar. Syarat untuk kita bisa membandingkan dua bilangan pecahan ini adalah syaratnya kita harus menyamakan penyebutnya. Ini penyebutnya 6, ini penyebutnya 8. Harus kita samakan. Bagaimana caranya teacher menyamakan? Dengan cara dikali. Ya, dengan cara dikali. Kira-kira 6 dan 8 itu bisa menjadi bilangan berapa? Nah, kita menyamakan penyebutnya kira-kira menjadi bilangan 24. Jadi kalian dulu kelas 4 sudah pernah belajar tentang KPK, dua bilangan ya anak-anak. Kalian masih ingat ya? Jadi KPK dua bilangan dari 6 dan 8 itu adalah 24. 24. 6 bisa menjadi 24 itu karena dikali berapa? Dikali 4, pintar. Sehingga kalau 6 dikali 4, maka 5 harus dikali berapa? 4 juga. 5 kali 4? Iya, 20. Kemudian 8 bisa menjadi 24, itu dikali berapa? Iya, dikali 3. Jika penyebut dikali 3,
Pembilang harus dikali 3 juga. 7 kali 3 ada berapa? 21. Sehingga dari sini kita bisa membedakan 5/6 atau 7/8 kah yang lebih besar? Yang mana coba? Yang pembilangnya lebih besar itulah yang lebih besar. Gitu, paham ya? Jadi tandanya 20/24 itu lebih kecil dari 21/24. Atau kalau dari belakang, 21/24 itu lebih besar daripada 20/24. Paham? Paham. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak, teacher sampaikan untuk menjumlahkan pecahan dan menjumlahkan bilangan pecahan dan mengurangkan bilangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Jika ada soal pengurangan atau penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, berarti kita sudah tidak bisa menyamakan penyebutnya. Oke. Oke, contohnya misalnya, 2/7 ditambah 4/7. Penyebutnya sudah sama apa belum? Sudah. Berapa? 7. Sehingga kita tinggal menambahkan yang atasnya aja. Berarti 2 ditambah 4/7 sama dengan berapa? Iya, 6/7. Mudah bukan? Mudah, alhamdulillah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Yuk, tadi kalau penyebutnya tidak sama. kita harus ngapain dulu bilang teacher tadi? Harus disamakan, pinter. Contoh, for example, 2/3 ditambah 1/7. Penyebutnya sama apa tidak? Tidak, ya. Kalau begitu, langkah pertama harus ngapain kita? Menyamakan penyebutnya. Oke, kira-kira penyebutnya mau disamakan dengan angka berapa ya? 3 dan 7 itu menjadi bilangan yang sama. Ya, betul, 21. Ya, 21. 3 bisa menjadi 21 karena dia dikali berapa? Yes, kali 7. Kalau bawah dikali 7, maka atas harus dikali berapa? Yes, 7. Sekarang 7 bisa menjadi 21, itu dikali berapa? Kali 3. Kalau bawah dikali 3, atas dikali 3. Oke, sekarang kita lihat. 3 kali 7 kan 21. 2 kali 7 berapa? Ya, 14. 7 kali 3 kan 21. Sekarang kita lihat 1 kali 3 berapa? Yes, 3. Kalau begitu hasilnya, oke, 17/21. Paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, sehingga yang perlu kalian ingat, prinsipnya adalah untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu
penyebutnya harus sama, baru kita bisa melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Itu ya anak-anak ya. Jadi kuncinya di situ, kuncinya pada penyebut yang harus sama. Jadi untuk materi matematika untuk pertemuan ini sampai di situ. Kemudian kalian tugasnya adalah mengerjakan ayo berlatih halaman 7 dan ayo berlatih halaman 8. Seperti biasa dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan dari Sabtu. Ya, jangan sampai tidak mengerjakan, harus dikerjakan. Itu saja dari teacher hari ini anak-anak. Tetap semangat, kembali kita. Alam superior. We are the champion forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.